Oke, shalom anak-anak. How are you today? Miss berharap kalian sehat-sehat semua dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan masuk pembelajaran. Nah, sebelum kita berdoa, Miss ingetin kalian siapin Alkitabnya, siapin buku paketnya, dan juga siapin alat tulis kalian. Oke, sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sepanjang hidup kami Tuhan memelihara kehidupan kami ya Bapak. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu kelas 3 akan mengikuti pembelajaran agama. Tuhan tolong kami agar anak-anak-Mu boleh mengerti akan pembelajaran pada hari ini, walaupun anak-anak-Mu hanya belajar di rumah ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan tetap hati yang taat, juga telinga yang mau dengar-dengaran, dan juga Tuhan mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang buka buku paketnya. Buka buku paketnya. Pembelajaran 2, kita masuk kepada pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 halaman 9. Nah, kita baca judulnya bersama-sama. Allah berkuasa atas alam, atas semesta, atas alam. Nah, Allah berkuasa atas alam ini. Apa maksudnya? Kita lihat di halaman 10. Buka buku paketnya halaman 10. Nah, dikatakan di sini kalian perhatikan, siapkan alat tulisnya. Allah berkuasa atas alam. Artinya, Allah memiliki wewenang menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Kalian boleh garis bawahi ya. Allah berkuasa atas alam. Apa artinya? Bahwa Allah memiliki wewenang, memiliki hak menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Apa yang bagaimana mau dibuat alam itu hak atau wewenangnya Allah sendiri. Ya, udah kalian garis bawahi? Sudah, baik. Kuasa Allah dapat dipahami ketika menciptakan semesta dari yang tidak ada menjadi ada, kecuali manusia. Manusia diciptakan dari tanah yang sudah diciptakan sebelumnya. Ia bahwa manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Jadikanlah manusia, yang pertama yaitu Adam. Kemudian diciptakannya juga manusia, temannya Adam yaitu Hawa, dari tulang rusuknya Adam. Nah, dengan pemahaman tersebut kita mengakui bahwa yang berkuasa atas alam semesta hanyalah pribadi yang kita sebut sebagai Allah. Bahwa kita mengakui, kita mengenal bahwa yang berkuasa atas alam semesta ini hanya ada satu, yaitu Allah saja ya. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Boleh buka Alkitabnya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Misalkan bacain, kalian simak Alkitab kalian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti tadi kita sudah katakan bahwa hanya ada satu pribadi yang berkuasa, yang berkuasa atas alam semesta ini, yang diciptakannya sendiri, itu Allah saja. Nah, kekuasaan Allah bersifat kekal. Apa maksudnya? Kalian boleh garis bawahi ya. Kekuasaan Allah bersifat kekal, maksudnya kekuasaan Allah itu tidak hanya pada saat menciptakannya saja, tetapi ia berkuasa selama-lamanya. Artinya apa? Allah berkuasa penuh selama-lamanya atas alam ciptaannya ini. Apa buktinya bahwa Allah berkuasa masih sampai saat ini, sampai detik ini Allah tetap berkuasa atas ciptaannya? Kalian garis bawahi, ambil pensil atau alat tulis yang lain. Yang pertama, adanya keteraturan alam semesta. Contohnya, matahari itu terbit dari timur karena bumi berputar pada porosnya. Begitu seterusnya. Jadi yang membuktikan bahwa kuasa Allah tetap nyata sampai saat ini dan seterusnya, di bawah adanya keteraturan alam semesta, bahwa matahari terbit dari timur, ada siang, ada malam, atau kalau tidak terjadi terus menerus, misalnya hari ini malamnya duluan, besok paginya, terus kemudian pagi dulu baru malam. Tidak, tapi Allah menciptakan dengan teratur setiap hari dan terus menerus ya. Yang kedua, adanya kelangsungan kehidupan manusia. Contohnya,
makhluk hidup berkembang biak, bertumbuh, begitu seterusnya. Makanya kita manusia, kita dari dalam rahim ibu kita lahir dari bayi sampai berumur mulai dari 0 sampai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai kita dewasa, sampai kita tua nanti, kita bertumbuh dan berkembang. Nah, contohnya tumbuhan mulai dari biji kita tanam dia mulai bertumbuh sedikit demi sedikit, akhirnya dia bertumbuh menjadi pohon yang besar. Akan ada buahnya, contohnya buah mangga. Akan ada buah mangga yang kita bisa nikmatin, buahnya rasanya manis. Kalau hewan, apa Miss? Hewan itu seperti ayam contohnya. Ayam mulai dari telur, induknya bertelur, kemudian menetas jadi anak ayam, besar, itulah juga kembali di induk ayam. Ya, adanya pertumbuhan, adanya perkembangan yang terus menerus dalam hidup yang Tuhan ciptakan. Nah, dari bukti-bukti tersebut, adakah puasa yang melebihi kuasa Allah? Coba, ada tidak? Puasa misalnya ada Miss, puasa pesulap Miss. Pesulap bisa menciptakan misalnya sesuatu. Itu kata menciptakan, dia tidak bisa memberikan pertumbuhan, ya kan? Nah, jadi tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah di dunia dimanapun itu, ya. Sangatlah tidak benar kalau ada yang berpendapat segala sesuatu ada dengan sendirinya sehingga tidak percaya kepada Sang Pencipta. Kan udah ada yang sebelumnya seperti ini, kan memang sudah ada. Enggak, jangan salah, semuanya yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Siapa itu? Tuhan Allah yang menciptakannya, ya. Nggak benar kalau bilang segala sesuatu ada dengan sendirinya. Pohon bisa dengan ada sendirinya? Tidak bisa kalau tidak ada yang membuatnya atau menciptakannya. Nah, mereka merasa tidak memerlukan Allah. Orang yang mempunyai pandangan seperti ini tidak percaya Allah dan kuasanya. Ya, sedangkan orang yang percaya kepada Allah yang berkuasa sebagai orang dan disebut sebagai orang beriman. Kita orang beriman. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan, kita disebut adalah orang yang beriman. Siapa yang di sini mau disebut orang beriman? Iya, semuanya mau ya, semuanya mau disebut orang beriman. Nah, kalau kita mau disebut orang beriman, kita lakukan, kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Allah mengetahui setiap maksud penciptaannya, segala yang diciptakannya ada manfaatnya, berurutan dan berhubungan. Contohnya, Allah menciptakan binatang-binatang, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, terakhir Allah menciptakan manusia. Berurutan Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari yang ke-6. Kenapa yang terakhir manusia? Supaya manusia bisa merasakan, bisa menikmati apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan terlebih, manusia boleh bersyukur atas apa yang sudah Tuhan ciptakan. Manusia bisa melestarikannya, manusia bisa menikmatinya. Ya, Allah yang Maha Kuasa juga memberikan kuasa kepada manusia. Hal ini diketahui dari firman-Nya dalam baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata berkuasa di sini berbeda dengan kuasa yang dimiliki Allah. Maksud berkuasa di sini adalah agar manusia tidak menyembah ciptaannya, tapi hanya menyembah Allah yang berkuasa, Maha Kuasa. Ya, manusia dikasih Tuhan tugas, kasihkan mandat. Allah memberikan mandat kepada manusia agar manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak dan semua ciptaannya, tapi bukan menyembah ciptaan Tuhan. Ingat tidak kalian bagaimana dulu ketika Musa mendapatkan 2 loh batu dari Tuhan? Dia lagi bersama dengan Tuhan mendapatkan 2 loh batu, dilihat di bawah bangsa Israel menyembah patung emas. Tidak boleh kita menyembah. Misalnya orang-orang yang zaman dulu menyembah pohon-pohon, dia pikir pohon itu seperti Allah, bisa mendatangkan berkat. Dia mereka sembah ya Tuhan melalui patung-patung, melalui pohon-pohon itu. Tidak bisa, karena kita tidak boleh menyembah ciptaan Allah, tapi kita menyembah
kepada yang menciptakannya, itu Tuhan Allah. Oke, setuju? Setuju ya. Dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41, kuasa atas alam juga dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Pada suatu malam ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya dalam perjalanan menyeberangi danau, tiba-tiba perahu mereka diserang pohon dahsyat. Yesus menghardik pohon dahsyat itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin reda. Iya, ingat kisah bagaimana Tuhan Yesus meredahkan angin topan, menghardik. Ketika murid-muridnya ketakutan, "Yesus, Yesus, apakah kamu tidak takut kita akan tenggelam?" Mereka semua ketakutan. Mereka ketakutan mencari pertolongan. Terus Tuhan Yesus berkata, "Tenang." Terus dia menghardik danau itu, menghardik angin itu, mengatakan, "Hai, diamlah, tenanglah." Maka ketika itu juga angin menjadi reda. Nah, makanya dikatakan bahwa Allah berkuasa atas semua ciptanya, bahkan angin topan sekalipun Allah berkuasa atasnya. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas alam agar manusia percaya kepadanya bahwa Dialah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala hal. Ya, kenapa Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada manusia? Kalian boleh garis bawahi tadi ya. Karena agar manusia percaya kepadanya bahwa Dialah Allah satu-satunya yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala hal. Tidak ada Allah lain seperti Allah kita ya. Apapun yang Dia kehendaki jadilah. Nah, Dia menghendaki para murid selamat, maka selamatlah mereka. Dia mau angin tunduk kepadanya, maka tunduklah angin menurut perintahnya. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Selain mengakui dan percaya kepada Allah, kita juga berbakti menyembahnya. Contohnya seperti ini, bahwa Tuhan tidak hanya ingin kita menyembah Dia saja, tapi Dia ingin kita juga berbakti kepada Dia. Contohnya anak-anak berdoa. Nah, A itu sebagai pengakuan anak-anak percaya kepada Allah yang berkuasa dan menyembahnya. Jika kita berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa, kita berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah, bahwa kita anak-anaknya percaya kepada Allah dan kita menyembah Dia karena Dia Allah yang berkuasa. Nah, perlu anak-anak ingat di halaman 11, perlu anak-anak ingat kembali akan kuasa Allah akan ciptaannya. Berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini? Ya, betul. Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari. Inilah 6 hari yang digunakan Allah untuk menciptakan alam semesta ini. Kenapa enggak 8 hari aja? Kenapa enggak 9 hari aja? Jadi Tuhan bisa detail menciptakan kodok, menciptakan binatang satu persatu. Tidak. Tapi Tuhan menciptakan selama 6 hari. Itulah hari di mana Tuhan menentukan kita untuk boleh bekerja, ya, untuk menciptakan alam semesta ini. Apakah anak-anak masih ingat urutan-urutan penciptaan Tuhan? Yuk, kita garis bawahi di halaman 11. Siapkan pensil alat tulisnya. Kalian garis bawahi. Pada mulanya hanyalah gelap. Allah bersabda, jadilah terang. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama Allah menciptakan gelap dan terang. Oke, garis bawahi gelap dan terangnya. Nah, hari yang kedua pada mulanya belum ada langit. Allah bersabda, jadilah bentangan. Itulah hari kedua. Jadi Allah menciptakanlah langit yang di atas, langit di atas ya, cakrawala. Yang ketiga, pada mulanya belum ada tanah tempat menumbuhkan tanaman. Allah bersabda, jadilah daratan dan tumbuhan di atasnya. Itulah hari yang ketiga. Jadi yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Menciptakan tanah untuk menumbuhkan tanaman, terus daratan dan tumbuhan, itulah yang Tuhan ciptakan. Kalian garis bawahi daratan dan tumbuhannya. Nah, pada hari yang keempat, pada mulanya belum ada penerang-penerang di langit. Tuhan kan cuma baru menciptakan langitnya aja nih hari yang kedua. Namun pada hari yang keempat Tuhan melihat, iya di langit belum ada benda-benda penerang, gitu ya. Allah bersabda, jadilah surya, jadilah bulan, bintang, matahari. Itulah hari keempat. Surya itu matahari ya. Kalian boleh tulis nama surya dan matahari. Katakan matahari, bulan dan bintang. Itulah hari yang keempat. Nah, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan apa? Pada mulanya belum ada kehidupan di air dan di udara.
Terus Allah bersabda, jadilah ikan-ikan di laut dan jadilah burung-burung bersayap. Itulah hari yang kelima. Ya. Nah, pada hari yang keenam apa yang Tuhan ciptakan? Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda, jadilah hewan darat dan manusia. Itulah hari yang keenam. Kalian boleh ingat lagi ya, penciptaan Tuhan ya. Oke. Nah, semua yang sudah diciptakan Tuhan sangat teratur, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam manusia. Kita semua percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam ini, karena Tuhanlah yang menciptakannya. Dengan percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam, kita pun percaya bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Ya, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup kita ini. Kita mempunyai Allah yang berkuasa menopang hidup kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Contohnya seperti masa-masa sekarang, banyak virus di mana-mana, ya, virus mewabah ke seluruh dunia ini, virus corona, sehingga kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung di sekolah, tidak bisa belajar seperti biasa, tidak bisa bermain seperti biasa. Tapi yang perlu kita percaya bahwa Allah berkuasa atas apa yang terjadi saat ini. Dan Allah juga yang berkuasa memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Yang penting kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memiliki kuasa, dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, menjaga kita, memberikan kita apa yang kita perlukan. Oke? Nah, sekarang kita penjelasan kepada ayat Alkitabnya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 33. Nanti kalian boleh baca sendiri di rumah Mazmurnya. Nah, adalah pengakuan dalam nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara hasil pekerjaannya. Ada penekanan keterlibatan Allah dengan segala hal yang telah diciptakannya, karena Dia tinggal di dunia ini serta menopangnya. Apa yang dilakukan Allah di alam semesta ini mencerminkan kemuliaannya. Karena itu, sebagai manusia ciptaan Allah, kita pun turut bersyukur atas karya besar yang telah dilakukan Allah. Jadi kita dituntut untuk apa? Nih, kita sudah disediakan ini semua di alam ini. Kita boleh menikmatinya, kita boleh mencegahnya. Apa yang kita lakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus bersyukur kepada Allah karena apa yang sudah dilakukannya atas hidup kita, atas alam semesta ini. Oke? Nah, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 merupakan salah satu dari beberapa kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus atas alam yang pernah dia lakukan. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Angin adalah sesuatu yang tidak tampak, tapi mempunyai kekuatan yang dapat merusak. Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus tidak menginginkan kuasa yang merusak dan membinasakan orang percaya. Jadi, jika Tuhan Yesus menghardik angin topan itu, maka dia diam. Lihat tidak, angin topan bisa merusak. Tapi Tuhan tidak mau ciptaannya itu merusak ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu manusia. Makanya Tuhan Yesus menghardik angin itu supaya tenang, supaya manusia bisa dengan tenang berlayar. Ya, oke? Nah, kalian lihat halaman 12. Rangkumannya, lihat di rangkuman. Tuhan Allah yang menciptakan dan berkuasa atas bumi, langit dan segala isinya. Semua yang terjadi atas bumi ini berada dalam rancangan Tuhan Dia. Kita ini semua berada dalam rancangan Tuhan, berada dalam genggaman Tuhan. Kalian pernah lihat foto Tuhan Yesus yang sedang menggenggam bumi ini? Itulah Allah. Allah merancang, Allah menggenggam seluruh ciptaannya di dalamnya, termasuk kita manusia. Ya, kuasa Allah bersifat kekal dan tidak terbatas, tidak ada batasnya. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Kita percaya bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Hanya kepada Dia kita menyembah. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi berserahlah, bersyukurlah, lakukanlah yang terbaik apa yang Tuhan mau. Dan jangan lupa jaga alam semesta ini agar tidak punah, agar tidak rusak, agar kita terus bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Oke? Nah, oke, nanti ini ada lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Itu kalian tugasnya hari ini, Miss minta kalian menyanyikan lagu dari terbit matahari
ini kalian boleh cari di YouTube videonya, kalian bernyanyi atau kalian bernyanyi sendiri di videoin ya. Nanti boleh kirim sama Miss April, langsung japri ke Miss April ya. Terus tugas yang kedua, bacalah Mazmur 104 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 104, kita baca sama-sama. Mazmur 104 ayat yang ke-24. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu? Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Nah, ini juga kalian boleh videoin, kalian hafalkan, kalian videoin, terus kalian kirim ke Miss April. Oke? Sudah mengerti? Miss berharap video pembelajaran ini boleh sampai dengan baik, kalian boleh mengerti dengan semengertinya, sehingga firman Tuhan ini boleh kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Yang paling penting, percaya kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, menjaga ciptaannya. Nah, oke? Hari ini terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan, bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta ini. Bahkan Allah pun berkuasa atas kami manusia ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran pada hari ini. Biarlah anak-anakmu boleh mengerti dan terlebih boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka boleh bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, berkati anak-anakmu yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan, agar mereka boleh melakukan pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga mama papa mereka yang mendampingi atau yang belum bisa mendampingi mereka dalam belajar. Tuhan berikan mereka juga kesehatan, juga kekuatan, berkati setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. God bless you all.